Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merenung sejenak, saat malam sunyi dan dunia tampak terhenti, bahwa tubuhmu beristirahat namun sesuatu di dalam dirimu justru bergerak tanpa henti? Saat raga tertidur, ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang lebih halus, lebih lembut, namun jauh lebih kuat dari sekadar detak jantung atau hembusan napas. Itu adalah jiwa. Kita sering menilai tidur hanya sebagai jeda dari aktivitas, waktu untuk mengistirahatkan tubuh, melepas penat, atau sekadar memulihkan tenaga. Namun, jika kita mau membuka hati dan merenung dengan jernih, tidur adalah lebih dari itu. Tidur adalah gerbang menuju dunia yang tak kasat mata, ruang di mana jiwa bergerak bebas, menelusuri lorong-lorong yang selama ini tersembunyi dari pandangan mata. Bayangkan, saat mata tertutup dan suara dunia memudar, jiwa kita justru bangkit. Ia berjalan di alam yang tidak terlihat, menghadapi rahasia yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, dan merasakan getaran-getaran halus yang sering kita lupakan. Mimpi, intuisi, dan inspirasi, semua adalah bahasa jiwa yang muncul di saat raga diam. Di malam-malam tertentu, kita mungkin bangun dengan hati yang ringan, damai, dan penuh kebijaksanaan, seolah ada tangan tak terlihat yang membimbing. Namun, ada pula malam ketika gelap, mimpi buruk, atau kecemasan merasuk, menandakan perjalanan jiwa yang belum seimbang. Semua itu adalah bagian dari proses jiwa bekerja saat raga tertidur. Dalam alur naskah ini, kita akan menelusuri 7 lapisan rahasia dunia ruh, dari pergerakan jiwa di malam hari, komunikasi melalui mimpi, proses pembersihan energi, hingga pertemuan dengan cahaya petunjuk dan refleksi akhir yang membuat kita bangun dengan kesadaran baru. Setiap bagian akan membawa kita lebih dekat pada pemahaman bahwa tidur bukan sekadar istirahat, melainkan perjalanan spiritual yang luar biasa. Siapkan dirimu, tarik napas dalam-dalam, dan buka hati. Mari kita menelusuri dunia jiwa yang bekerja saat raga tertidur. Sebuah rahasia yang selama ini mungkin luput dari perhatian, namun memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita melihat hidup, kesadaran, dan diri sendiri. Saat malam menyelimuti dunia dan keheningan menguasai segala sesuatu, tubuh kita perlahan melepas beban hari. Mata terpejam, napas menenangkan, dan seluruh otot beristirahat. Bagi banyak orang, ini hanyalah tidur, aktivitas yang sederhana, wajar, dan rutin. Namun, bila kita menyingkap tirai keheningan itu dengan mata batin, kita akan menyadari bahwa tidur bukan sekadar berhenti dari dunia, melainkan awal dari perjalanan jiwa yang luar biasa. Tidur adalah saat ketika raga menanggalkan perannya sebagai pengendali utama kesadaran. Tubuh yang lelah dan pikiran yang letih akhirnya tunduk pada hukum alam, menyerahkan diri pada gelombang istirahat. Namun di balik tirai fisik yang tampak diam, jiwa justru bergerak. Ia meninggalkan sebagian keterikatan pada tubuh, menembus batas-batas dunia materi, menembus ruang dan waktu yang kita kenal. Seolah ada dirimu yang lain, yang bangkit, berjalan bebas di alam yang tidak terlihat, merasakan kehidupan dalam bentuk yang jauh lebih halus dan mendalam. Inilah misteri yang jarang disadari, bahwa saat raga tertidur, jiwa tidak pernah tidur. Bahkan, sebagian ajaran spiritual menekankan bahwa malam adalah saat paling efektif bagi jiwa untuk mengembara, memproses pengalaman, dan berkomunikasi dengan dunia yang tak kasat mata. Pada saat ini, jiwa menjadi peka terhadap getaran halus, suara lembut dari alam batin, dan bahkan peringatan atau petunjuk yang tidak mungkin datang saat kita sadar penuh di siang hari. Bayangkan, setiap malam, tanpa kita sadari, jiwa kita melepas beban-beban yang menumpuk, kepahitan, rasa takut, rasa bersalah, dan luka-luka kecil yang kita akumulasi sepanjang hari. Tidur bukan hanya untuk memulihkan tubuh fisik, tetapi juga menjadi waktu bagi jiwa untuk menyaring dan menyeimbangkan energi yang tersimpan dalam diri. Ia menata kembali hubungan antara pikiran, hati, dan kesadaran terdalam. Di sini, tidur menjadi ritual halus yang menyehatkan batin, tempat di mana energi negatif dilepaskan dan ketenangan mulai menyebar ke seluruh diri.
Namun perjalanan jiwa di malam hari bukan selalu terlihat jelas. Kadang, kita bangun dengan perasaan damai, ringan, atau bahkan terinspirasi tanpa alasan yang jelas. Di lain waktu, mimpi buruk atau rasa cemas muncul, menandakan bahwa jiwa sedang menghadapi sisa-sisa konflik internal atau ketidakseimbangan energi. Semua itu adalah bagian dari proses alami jiwa yang bekerja saat raga tertidur, proses yang tak bisa dipaksakan, tapi harus dijalani dengan kesadaran dan penerimaan. Disinilah letak keajaiban malam. Kita diberi kesempatan untuk menjadi saksi perjalanan batin kita sendiri, bahkan saat kita sedang tidur. Jiwa bergerak di lorong-lorong yang tak kasat mata, menelusuri pengalaman, mempelajari pelajaran, dan terkadang mengirimkan sinyal melalui mimpi atau bisikan hati yang sama. Setiap detik yang kita lewati dalam tidur adalah detik di mana jiwa bekerja tanpa kita sadari, mengatur, membersihkan, dan memulihkan diri agar siap menghadapi hari baru. Merenung sejenak, kita dapat menyadari bahwa tidur adalah salah satu bentuk kasih sayang alam semesta kepada manusia. Ia memberi kita kesempatan untuk kembali kepada diri sejati, mengisi ulang energi batin, dan memulihkan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Setiap malam adalah ritual rahasia yang disediakan oleh kehidupan, sebuah proses transformatif yang lembut namun kuat. Dalam bagian ini, kita belajar satu hal penting, jangan pernah meremehkan tidur. Jangan anggap itu hanya aktivitas fisik. Di balik mata yang terpejam dan napas yang teratur, ada jiwa yang bergerak, belajar, dan bekerja tanpa henti. Menghormati tidur adalah menghormati perjalanan jiwa, karena dari keheningan malam, kita memperoleh energi baru, kebijaksanaan baru, dan kesadaran yang lebih mendalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Maka, ketika malam tiba, jangan hanya menutup mata dan menunggu pagi. Rasakan keheningan, biarkan jiwa bergerak, dan sadari bahwa setiap tidur adalah perjalanan spiritual yang membawa kita lebih dekat pada pemahaman hakikat hidup. Saat raga tertidur, jiwa terbangun, dan di sanalah rahasia terbesar malam tersimpan, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang mau membuka hati dan menyadari keajaiban yang tak terlihat. Saat tubuh kita terbaring lemah, terselimuti oleh gelap malam, jiwa mulai menapaki jalannya sendiri. Ia meninggalkan sebagian keterikatan pada raga, melayang ke ruang yang tidak kasat mata, menjelajahi dimensi yang selama ini tersembunyi dari panca indera manusia. Di sini, kita tidak berbicara tentang mimpi biasa, tetapi tentang aktivitas ruh yang lebih dalam, lebih halus, dan penuh makna. Perjalanan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari ritme kehidupan spiritual yang tak terlihat, namun nyata dirasakan bagi jiwa yang peka. Alam yang dijelajahi oleh jiwa bukanlah ruang fisik yang bisa diukur dengan waktu atau ruang. Ia adalah dimensi halus di mana energi, cahaya, dan suara batin berpadu menjadi satu. Dalam alam ini, setiap jiwa mengalami pengalaman yang unik, tergantung pada tingkat kesadaran, kualitas hati, dan keterbukaan terhadap pesan-pesan halus yang mengalir dari sumber kehidupan. Ada yang merasakan ketenangan yang mendalam, seolah berada di padang cahaya, ada pula yang tersesat di lorong-lorong gelap, menghadapi bayangan-bayangan ketakutan dan luka lama yang belum terselesaikan. Disinilah rahasia mimpi muncul. Mimpi bukan hanya bunga tidur yang acak, melainkan cermin perjalanan jiwa. Setiap simbol, setiap pengalaman yang muncul dalam mimpi, adalah bahasa ruh yang mencoba berkomunikasi dengan kesadaran kita. Jiwa menggunakan malam untuk mengirim pesan, memperingatkan, atau membimbing kita ke arah yang lebih baik. Namun agar pesan itu diterima, kita harus mampu merenung dan membuka hati, karena dunia yang dilalui oleh jiwa berbeda dengan dunia yang kita kenal saat sadar. Perjalanan jiwa di malam hari juga membawa kita pada pemahaman tentang keterhubungan antara segala hal. Jiwa menyentuh energi alam, merasakan vibrasi alam semesta, dan terkadang bertemu dengan entitas yang hidup di dimensi halus. Dalam keheningan itu, kita bisa belajar banyak tentang kehidupan, tentang sebab dan akibat, tentang rahasia batin yang tersembunyi di balik setiap pengalaman manusia.
Alam ini mengajarkan kita kesabaran, ketenangan, dan kesadaran akan diri sejati. Ada kalanya jiwa bergerak ke tempat-tempat yang membawa ketenangan luar biasa, tempat di mana cinta, cahaya, dan kebijaksanaan bertemu. Ada pula perjalanan yang terasa menantang, ketika jiwa menghadapi bayangan diri sendiri, ketakutan, rasa bersalah, dan luka-luka yang selama ini tersembunyi. Semua itu adalah bagian dari proses pembersihan dan pembelajaran. Malam bukan hanya jeda dari aktivitas fisik, tetapi sebuah laboratorium spiritual di mana jiwa diuji, dibimbing, dan disiapkan untuk kembali ke raga dengan pemahaman yang lebih dalam. Perjalanan ini juga menekankan bahwa tidur bukan pasif. Banyak orang menganggap tidur hanya menunggu pagi, tetapi bagi jiwa, tidur adalah aktivitas penuh kesadaran, meskipun tidak tampak oleh mata fisik. Jiwa bergerak, mengamati, belajar, dan meresapi getaran-getaran halus yang bisa menjadi petunjuk kehidupan. Bahkan perasaan intuitif atau inspirasi yang muncul saat bangun pagi seringkali berasal dari perjalanan ini, dari pengalaman ruh yang terjadi saat kita terlepas dari dunia materi. Kesadaran ini mengajarkan kita untuk menghormati keheningan malam. Tidak semua orang menyadari bahwa setiap detik tidur adalah kesempatan bagi jiwa untuk berkembang, mengatasi konflik internal, dan meresapi energi kosmik yang lebih tinggi. Saat kita membuka hati dan memperhatikan malam, kita bisa merasakan betapa luar biasanya perjalanan batin yang berlangsung tanpa kita sadari. Jiwa bergerak, belajar, dan menyatu dengan alam yang tak terlihat, namun penuh dengan makna dan pelajaran. Perjalanan jiwa juga mengingatkan kita akan pentingnya kebersihan hati dan ketenangan pikiran. Jiwa yang lelah, terganggu oleh emosi negatif, atau penuh kekhawatiran akan menghadapi malam dengan pengalaman yang lebih gelap. Sebaliknya, jiwa yang tenang, bersih, dan terbuka akan mendapatkan malam yang penuh kedamaian, inspirasi, dan pemulihan energi spiritual. Inilah rahasia alam yang tak terlihat, bahwa malam bukan hanya waktu untuk beristirahat secara fisik, tetapi waktu di mana jiwa menapaki jalannya sendiri, memulihkan diri, dan belajar dari alam yang tak kasat mata. Maka, ketika malam tiba, cobalah merenung sejenak. Sadari bahwa tidur adalah lebih dari sekadar memejamkan mata. Ada jiwa yang bergerak, menjelajah alam yang tidak terlihat, dan menyiapkan kita untuk menghadapi hari baru dengan kesadaran yang lebih dalam. Dalam kesunyian malam, kita bisa belajar memahami diri, menyentuh kedalaman hati, dan merasakan keajaiban perjalanan spiritual yang selama ini luput dari perhatian. Tidur adalah hadiah, bukan sekadar kebutuhan fisik. Di balik raga yang tertidur, jiwa terbangun. Dan di sanalah rahasia malam tersimpan, suatu perjalanan yang mempersiapkan kita untuk menjadi manusia yang lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan hakikat kehidupan itu sendiri. Malam adalah saat jiwa bergerak bebas, menapaki dimensi yang tak bisa dijangkau oleh indera fisik. Di antara perjalanan itu, ada satu fenomena yang selalu menarik perhatian manusia, mimpi. Bagi sebagian orang, mimpi dianggap sekadar bunga tidur, gambaran acak yang muncul dari ingatan dan pengalaman sehari-hari. Namun bagi jiwa yang peka, mimpi adalah bahasa halus dari ruh, bentuk komunikasi yang paling lembut antara dunia batin dan kesadaran yang kita kenal. Mimpi bukan sekadar cerita yang terbentuk oleh otak saat tidur. Ia adalah suara ruh, pesan yang disampaikan melalui simbol, warna, bentuk, dan emosi. Setiap mimpi memiliki arti, setiap detailnya membawa makna yang bisa menuntun, memperingatkan, atau memberi inspirasi. Bahkan mimpi yang tampak aneh atau tidak masuk akal pun mengandung petunjuk tersembunyi, karena dunia mimpi tidak terbatas oleh logika manusia. Di sini, jiwa berbicara melalui bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang terbuka dan pikiran yang tenang. Ada mimpi yang datang dari pengalaman batin sendiri, sebuah refleksi dari apa yang kita alami, rasa takut yang belum terselesaikan, atau keinginan yang tersembunyi di dalam hati. Ada pula mimpi yang seolah berasal dari luar, dari dimensi yang lebih tinggi, yang membawa peringatan, petunjuk,
atau kebijaksanaan yang tidak bisa diperoleh saat sadar. Inilah alasan mengapa orang bijak menekankan pentingnya memperhatikan mimpi, karena di balik simbol dan narasi yang samar, jiwa mencoba menyampaikan sesuatu yang penting. Perjalanan mimpi juga mengajarkan kita tentang hubungan antara waktu, ruang, dan pengalaman spiritual. Dalam mimpi, masa lalu, masa kini, dan kemungkinan masa depan bisa muncul bersamaan. Jiwa menelusuri pengalaman, menghadapi bayangan diri sendiri, atau bertemu dengan entitas yang membantu memahami makna hidup. Bahkan mimpi yang menakutkan bisa menjadi proses pembersihan. Jiwa menghadapi ketakutan untuk menyadari luka-luka batin yang belum sembuh, sehingga saat bangun, hati lebih ringan dan lebih siap menghadapi dunia nyata. Mimpi adalah jendela bagi jiwa untuk mengkomunikasikan kebenaran yang tersembunyi. Ia bisa memberikan inspirasi, jawaban atas pertanyaan yang tidak terpecahkan, atau peringatan agar kita lebih berhati-hati. Banyak tokoh besar, ilmuwan, dan pemimpin spiritual menemukan jawaban besar melalui mimpi, karena saat raga tertidur, batasan logika hilang, dan intuisi jiwa menjadi lebih kuat. Tidur memungkinkan jiwa bekerja tanpa gangguan, menyampaikan pesan yang tidak mungkin muncul saat kita sadar. Namun untuk bisa memahami mimpi, manusia harus belajar membuka hati dan pikiran, menenangkan diri dari hiruk-pikuk dunia, dan merefleksikan pengalaman yang dialami. Mimpi bukan sekadar hiburan, ia adalah panduan halus, yang membutuhkan kesadaran batin agar bisa diterima dan dipahami. Orang yang terburu-buru, terganggu oleh emosi negatif, atau hidup terlalu terikat pada dunia materi, seringkali melewatkan pesan penting yang disampaikan oleh jiwa melalui mimpi. Selain itu, mimpi juga menunjukkan bagaimana jiwa mengatur energi dan pengalaman yang tersimpan sepanjang hari. Ketika tubuh beristirahat, jiwa menyortir, memproses, dan menata kembali emosi, pikiran, dan memori. Beberapa mimpi muncul sebagai bentuk latihan spiritual, memperkuat intuisi, atau memberi pengalaman yang tidak bisa diperoleh di dunia nyata. Dengan demikian, mimpi adalah alat pembelajaran batin, tempat jiwa bertumbuh dan memahami dirinya sendiri lebih dalam. Dalam konteks spiritual, mimpi bisa menjadi jalan untuk berinteraksi dengan cahaya yang lebih tinggi, menerima inspirasi, atau mengakses pengetahuan yang tidak diperoleh melalui akal. Jiwa yang bersih, hati yang lembut, dan pikiran yang tenang akan mampu menafsirkan mimpi dengan lebih jernih, mengubah simbol menjadi pemahaman, dan membimbing manusia untuk hidup lebih selaras dengan tujuan batin. Maka, setiap malam, ketika mata terpejam dan tubuh beristirahat, ingatlah, mimpi adalah bisikan lembut jiwa. Ia adalah bahasa halus yang mencoba menembus kesadaran, menyampaikan rahasia, dan membuka jalan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Dengan memperhatikan mimpi, kita belajar membaca bahasa ruh, memahami pesan yang disampaikan, dan menumbuhkan kesadaran akan dimensi kehidupan yang tak terlihat. Mimpi mengingatkan kita bahwa tidur bukan sekadar istirahat fisik. Saat raga tertidur, jiwa bergerak, berbicara, dan belajar. Ia menapaki perjalanan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau membuka hati, merenung, dan menerima keajaiban yang ada di balik keheningan malam. Mimpi adalah pintu gerbang bagi jiwa untuk menuntun manusia menemukan cahaya di dalam dirinya sendiri, sebuah bahasa yang lembut namun penuh kekuatan, dan rahasia yang akan selalu menunggu untuk dipahami oleh mereka yang mencari dengan kesungguhan hati. Di tengah kesunyian malam, ketika tubuh telah menyerah pada gelombang tidur dan pikiran mulai mereda, jiwa kita memulai satu tugas penting yang jarang disadari manusia. Membersihkan energi kotor yang menumpuk sepanjang hari. Energi ini bukan sekadar lelah fisik atau stres mental, melainkan residu dari emosi, ketakutan, rasa bersalah, iri, marah, dan berbagai perasaan yang belum terselesaikan. Jika dibiarkan menumpuk, energi negatif ini bisa mempengaruhi kesehatan, keseimbangan batin, dan bahkan kualitas tidur itu sendiri. Inilah salah satu alasan mengapa malam menjadi waktu yang sangat penting bagi jiwa untuk bekerja, memulihkan keselarasan antara raga dan ruh. Ketika tubuh tertidur, jiwa lepas dari sebagian keterikatannya dengan raga,
dan pada saat itulah proses pembersihan terjadi. Energi-energi yang tidak selaras mulai dilepaskan melalui mekanisme yang halus, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sadar akan batin. Ini bukan proses fisik yang tampak, tetapi proses spiritual yang bekerja di lapisan halus diri kita. Seiring jiwa menapaki perjalanan malamnya, ia memisahkan energi yang menghambat pertumbuhan batin dari energi yang membangun kesadaran dan kedamaian. Proses ini bisa tampak dalam bentuk mimpi, perasaan, atau intuisi halus. Kadang kita bangun dengan hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, atau perasaan damai yang tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas. Itu adalah tanda bahwa jiwa berhasil menata kembali energi, melepaskan beban, dan menyelaraskan kembali hubungan antara tubuh, pikiran, dan batin. Namun, tidak selalu begitu. Ada malam ketika jiwa menghadapi resistensi, energi negatif terlalu kuat, ketegangan batin terlalu berat, dan mimpi buruk, gelisah, atau ketidaknyamanan muncul sebagai hasilnya. Semua itu adalah bagian dari proses penyembuhan, walau terasa menantang. Membersihkan energi kotor adalah ritual batin yang sangat lembut namun kuat. Jiwa bekerja tanpa kita sadari, memurnikan setiap lapisan batin, menyaring emosi yang tidak bermanfaat, dan menyeimbangkan frekuensi energi di dalam diri. Proses ini mirip dengan menyaring air kotor hingga menjadi jernih. Energi yang sudah tidak selaras diangkat, dan kesadaran batin kembali menemukan kedamaian. Seiring malam berjalan, jiwa bergerak dengan tujuan, menata kembali diri kita agar bisa bangun dengan energi yang lebih murni, hati yang lebih tenang, dan pikiran yang lebih jernih. Selain membersihkan emosi negatif, jiwa juga menata ulang memori, pengalaman, dan pengaruh dari interaksi sehari-hari. Semua pengalaman yang menimbulkan stres, kegelisahan, atau ketidakseimbangan energi diproses, diserap pelajarannya, dan dilepaskan. Jiwa memisahkan apa yang perlu disimpan sebagai pembelajaran dan apa yang harus dilepaskan agar tidak menjadi beban di kemudian hari. Dengan demikian, tidur menjadi momen transformatif, di mana jiwa mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan dengan kekuatan dan kesadaran yang lebih besar. Di sisi spiritual, proses pembersihan energi ini juga menekankan pentingnya kebersihan hati dan niat. Jiwa yang dipenuhi kemarahan, iri, atau rasa bersalah yang mendalam mungkin menghadapi proses yang lebih sulit, karena energi kotor tersebut menahan jiwa dalam lorong gelap. Sebaliknya, mereka yang belajar melepaskan, memaafkan, dan menjaga ketenangan hati akan merasakan malam yang penuh kedamaian, bahkan mungkin mendapatkan pengalaman mimpi yang membimbing dan menguatkan. Inilah cara alam semesta bekerja secara halus. Malam menjadi guru bagi jiwa, membersihkan, membimbing, dan menyembuhkan tanpa kita sadari. Penting untuk disadari bahwa tidur bukan pasif. Saat tubuh tampak diam, jiwa bekerja keras untuk menyeimbangkan energi, menyelaraskan emosi, dan memulihkan kesadaran batin. Proses ini bukan hanya untuk mempersiapkan raga agar segar di pagi hari, tetapi juga untuk membangun kesadaran, intuisi, dan kebijaksanaan. Jiwa memanfaatkan waktu ini untuk mengembalikan keseimbangan yang hilang, menyingkirkan beban yang menghalangi pertumbuhan spiritual, dan menyatu kembali dengan energi alam yang lebih tinggi. Maka, ketika malam tiba, jangan hanya memejamkan mata dan menunggu pagi. Sadari bahwa setiap detik tidur adalah kesempatan bagi jiwa untuk bekerja, menyembuhkan, dan membersihkan diri. Biarkan keheningan malam menjadi saksi perjalanan batin, dan rasakan bagaimana jiwa bergerak tanpa henti, menyaring energi, dan menyiapkan kita untuk menghadapi hari baru dengan kesadaran yang lebih dalam, hati yang lebih ringan, dan hidup yang lebih selaras. Tidur adalah hadiah, malam adalah guru, dan jiwa adalah pelaku utama dalam proses transformatif ini. Saat raga tertidur, jiwa bekerja, dan di sanalah keajaiban tersembunyi dari malam terungkap, menuntun manusia menuju kedamaian, keseimbangan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan kehidupan. Saat malam semakin dalam, tubuh kita terlelap, dan keheningan menjadi teman setia, jiwa bergerak menembus batas dunia fisik menuju alam yang lebih halus.
Disinilah salah satu momen paling indah dan penuh makna dalam perjalanan spiritual manusia terjadi, pertemuan jiwa dengan cahaya petunjuk. Cahaya ini bukan sekadar metafora, melainkan pengalaman nyata dalam dimensi batin yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang terbuka dan peka terhadap bisikan ruh. Cahaya petunjuk hadir sebagai sinyal lembut dari alam yang lebih tinggi, membimbing jiwa untuk menemukan arah, memahami kehidupan, dan menyingkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Ia muncul dalam berbagai bentuk, bisa melalui mimpi, intuisi, kilatan inspirasi, atau perasaan damai yang datang tiba-tiba saat kita terjaga. Saat jiwa berada dalam keadaan bersih dan tenang, cahaya ini menyinari jalan batin, memberikan wawasan yang tidak mungkin diperoleh oleh akal semata. Pertemuan dengan cahaya petunjuk menunjukkan bahwa tidur bukan hanya untuk beristirahat secara fisik, tetapi juga waktu untuk menerima kebijaksanaan dan arahan dari dimensi yang lebih tinggi. Dalam kesunyian malam, jiwa menjadi reseptif terhadap energi positif, peringatan halus, dan pencerahan batin. Bahkan, orang-orang yang mengembangkan kesadaran spiritual yang tinggi sering menemukan jawaban atas masalah hidup, inspirasi besar, atau keputusan penting melalui pengalaman malam mereka. Cahaya petunjuk ini bekerja tanpa kita sadari, membimbing langkah kita dalam kesadaran yang lebih luas. Ada malam ketika jiwa bertemu cahaya dengan intensitas yang luar biasa, menghadirkan ketenangan dan kebijaksanaan yang sulit dijelaskan. Energi yang dirasakan sangat lembut namun kuat, menenangkan semua kegelisahan batin, menghapus rasa takut, dan memberikan rasa percaya bahwa hidup ini memiliki arah dan tujuan. Dalam pengalaman seperti ini, seseorang bisa merasakan bahwa segala keraguan, kekhawatiran, dan kebingungan hanyalah bayangan yang memudar di hadapan cahaya yang abadi. Namun cahaya petunjuk juga bersifat selektif. Jiwa yang penuh beban negatif, kemarahan, atau keserakahan mungkin tidak sepenuhnya dapat menyentuh cahaya ini. Cahaya hanya bisa diterima oleh mereka yang membuka hati, membersihkan diri dari energi kotor, dan menumbuhkan ketenangan dalam diri. Proses pembersihan dan ketenangan batin ini menjadi prasyarat agar pertemuan dengan cahaya petunjuk bisa terjadi. Disinilah terlihat hubungan erat antara kebersihan hati, kesadaran batin, dan kemampuan jiwa menerima bimbingan yang lebih tinggi. Cahaya petunjuk juga mengingatkan kita tentang keselarasan antara kehendak manusia dan kehendak alam semesta. Banyak jawaban dan inspirasi yang muncul dalam malam hari bukan berasal dari usaha logika atau pemikiran rasional, tetapi dari kemampuan jiwa menerima arah yang lebih tinggi. Saat jiwa terbuka, ia menyesuaikan diri dengan ritme alam semesta, menemukan jalan yang benar, dan menafsirkan pengalaman hidup dengan kebijaksanaan yang mendalam. Ini adalah cara alam semesta berkomunikasi dengan manusia melalui bahasa yang halus dan lembut. Selain itu, cahaya petunjuk menekankan pentingnya keheningan, kesabaran, dan refleksi. Dalam dunia yang penuh kebisingan, manusia jarang memiliki waktu untuk mendengarkan bisikan batin. Malam memberikan ruang itu. Saat tubuh tertidur dan pikiran mereda, jiwa menjadi lebih peka terhadap pesan halus, mempelajari pelajaran penting, dan memproses pengalaman hidup. Cahaya ini bukan hanya memberi jawaban, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa setiap peristiwa dalam hidup memiliki makna dan setiap langkah memiliki tujuan. Melalui pertemuan dengan cahaya petunjuk, manusia belajar bahwa hidup ini bukan sekadar mekanisme fisik atau rutinitas sehari-hari. Ada dimensi lain yang membimbing, melindungi, dan menuntun setiap jiwa ke arah kesadaran yang lebih tinggi. Cahaya ini mengingatkan kita bahwa setiap malam, setiap tidur, adalah kesempatan untuk bertemu dengan kebenaran batin, menenangkan diri, dan menerima inspirasi yang bisa mengubah hidup secara signifikan. Maka, ketika malam tiba, biarkan keheningan menjadi saksi perjalanan jiwa. Sadari bahwa tidur adalah gerbang menuju dimensi spiritual yang lebih tinggi, tempat cahaya petunjuk menunggu untuk menuntun, membimbing, dan menerangi jalan kita. Saat raga tertidur, jiwa bergerak, dan di sanalah cahaya petunjuk menembus gelap, membuka hati kita untuk memahami, merasakan, dan menyatu dengan arah yang lebih mulia.
Malam adalah waktu di mana jiwa seharusnya bergerak bebas, menyelaraskan diri, dan menapaki perjalanan batin menuju kedamaian. Namun tidak semua malam berjalan mulus bagi setiap manusia. Ada jiwa yang tidak seimbang, terbelenggu oleh emosi negatif, ketakutan, dan luka batin yang belum terselesaikan. Saat itu terjadi, malam bukan lagi sekadar waktu untuk istirahat atau mendapatkan cahaya petunjuk, tetapi bisa menjadi medan yang penuh ketidaknyamanan, mimpi buruk, atau rasa gelisah yang mendalam. Inilah sisi gelap dari perjalanan ruh yang tidak seimbang, yang sering luput dari perhatian manusia. Ruh yang tidak seimbang bisa muncul dari berbagai sebab: dendam yang terpendam, rasa bersalah yang berlarut-larut, keinginan yang tidak terkendali, atau ketakutan yang menumpuk. Semua energi negatif ini menahan jiwa dalam lorong gelap, membuatnya sulit untuk bergerak dengan bebas dan meresapi cahaya petunjuk yang seharusnya bisa dirasakan. Akibatnya, tidur menjadi terganggu, mimpi menjadi kacau, dan bangun di pagi hari sering disertai perasaan gelisah, bingung, atau lelah secara batin. Perjalanan malam bagi jiwa yang tidak seimbang seringkali dipenuhi pertarungan internal. Jiwa menghadapi bayangan dirinya sendiri, ketakutan, rasa iri, kemarahan, dan penyesalan yang tampak lebih nyata dalam dimensi halus. Dalam mimpi, hal-hal ini muncul sebagai simbol, situasi yang menegangkan, atau pengalaman yang memicu ketidaknyamanan. Walaupun tampak menakutkan, semua itu adalah bagian dari proses belajar jiwa. Namun bagi mereka yang belum sadar, pengalaman ini bisa terasa menakutkan, melelahkan, dan bahkan menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Keseimbangan jiwa sangat penting karena jiwa yang harmonis mampu menafsirkan pesan halus, menerima cahaya petunjuk, dan membersihkan energi negatif dengan mudah. Sebaliknya, jiwa yang tidak seimbang sering kehilangan kemampuan itu. Ia tersesat di lorong-lorong gelap batin, memutar energi yang seharusnya digunakan untuk pemulihan, dan menghadapi pengalaman yang terasa penuh tekanan. Ini adalah peringatan bagi manusia bahwa menjaga keselarasan batin bukanlah sekadar pilihan, tetapi kebutuhan agar jiwa dapat berfungsi secara optimal bahkan saat raga tertidur. Selain itu, ketidakseimbangan jiwa dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Energi negatif yang tidak tersaring bisa menimbulkan stres, gangguan tidur, kecemasan, dan bahkan penyakit yang berkaitan dengan ketidakseimbangan energi. Jiwa yang terganggu tidak hanya merasakan penderitaan batin, tetapi juga memengaruhi tubuh dan pikiran, menunjukkan keterkaitan yang mendalam antara dimensi fisik dan spiritual manusia. Dengan demikian, menjaga keseimbangan ruh adalah langkah penting untuk kesehatan secara menyeluruh, tidak hanya bagi batin, tetapi juga bagi raga. Proses penyembuhan bagi jiwa yang tidak seimbang membutuhkan kesadaran dan usaha yang sungguh-sungguh. Manusia perlu menenangkan hati, melepaskan dendam dan penyesalan, memaafkan diri sendiri dan orang lain, serta mengembalikan niat dan energi ke jalur yang lebih murni. Malam menjadi waktu yang ideal untuk introspeksi, refleksi, dan pemulihan energi. Saat jiwa mampu menata diri, ia kembali merasakan ketenangan, mimpi menjadi lebih jernih, dan pengalaman batin malam menjadi sarana pembelajaran yang membimbing. Namun, bagi mereka yang mengabaikan perjalanan batin, malam bisa menjadi pengingat keras. Gelisah, mimpi buruk, dan rasa cemas adalah sinyal bahwa jiwa sedang mencari jalan untuk menyeimbangkan dirinya, meskipun manusia tidak sadar akan proses itu. Semua pengalaman ini mengajarkan bahwa ketidakseimbangan batin tidak boleh diabaikan, karena dampaknya tidak hanya terasa pada tidur, tetapi pada kehidupan sehari-hari, hubungan dengan orang lain, dan arah hidup secara keseluruhan. Kesadaran akan bahaya jiwa yang tidak seimbang mengajak kita untuk lebih memperhatikan kesehatan batin. Tidak cukup hanya menjaga tubuh dan pikiran, jiwa juga perlu dirawat, dibimbing, dan dibersihkan secara teratur. Meditasi, refleksi, doa, dan introspeksi menjadi alat yang efektif untuk menyeimbangkan energi, membersihkan luka batin, dan membuka jalan bagi cahaya petunjuk untuk masuk. Dengan cara ini, tidur kembali menjadi waktu suci bagi jiwa, tempat pemulihan, pembelajaran,
dan persiapan menghadapi hari baru dengan kesadaran yang lebih tinggi. Maka, malam adalah guru yang adil. Ia mengajarkan bahwa ketidakseimbangan jiwa membawa konsekuensi, tetapi kesadaran dan usaha untuk menyelaraskan diri akan membuka pintu bagi kedamaian, kebijaksanaan, dan cahaya batin yang sejati. Saat raga tertidur, jiwa bergerak, dan jika tidak seimbang, perjalanan itu terasa berat. Namun dengan kesadaran, jiwa mampu menapaki malam dengan damai, menyerap cahaya, dan menyiapkan diri untuk menghadapi kehidupan dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan jiwa yang selaras. Saat fajar mulai menyingkap tirai malam, tubuh perlahan kembali sadar, menarik napas panjang, dan membuka mata untuk menyambut hari baru. Namun yang paling menarik dari setiap pagi bukan sekadar bangun dari tidur, melainkan bagaimana jiwa kembali bersatu dengan raga setelah perjalanan malam yang penuh makna. Ini adalah momen magis di mana manusia mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan untuk hidup dengan kesadaran yang lebih dalam, hati yang lebih ringan, dan jiwa yang lebih terhubung dengan tujuan hidup. Tidur bukan hanya jeda dari aktivitas fisik, tidur adalah proses transformasi spiritual. Selama malam, jiwa telah bergerak, membersihkan energi negatif, menerima cahaya petunjuk, dan memproses pengalaman batin. Semua aktivitas halus ini mempersiapkan manusia untuk bangun dengan kesadaran yang lebih luas, memahami kehidupan dengan perspektif yang lebih mendalam, dan menjalani hari dengan energi yang diperbarui. Bangun di pagi hari bukan sekadar rutinitas, tetapi perayaan kecil dari kerja keras jiwa yang tak terlihat. Bangun dengan jiwa yang lebih hidup berarti merasakan kedamaian di dalam diri, bahkan sebelum memulai aktivitas harian. Rasa ringan di hati, ketenangan dalam pikiran, dan energi yang mengalir dengan alami adalah tanda bahwa jiwa telah berhasil menyeimbangkan diri. Setiap napas yang diambil terasa lebih dalam, setiap gerakan lebih terhubung dengan tubuh, dan setiap pilihan yang dibuat lebih selaras dengan intuisi dan kebijaksanaan batin. Inilah bukti bahwa perjalanan malam yang tidak terlihat memiliki pengaruh nyata terhadap kehidupan nyata. Saat jiwa kembali ke raga, manusia juga diberikan kesempatan untuk mewujudkan pelajaran yang didapat selama tidur. Mimpi yang memberi petunjuk, pengalaman batin yang memurnikan energi, dan cahaya yang menuntun jiwa menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan hidup. Dengan demikian, setiap pagi adalah momen refleksi, kesempatan untuk mengimplementasikan kesadaran batin ke dalam tindakan nyata, dan memperkuat hubungan dengan diri sendiri serta alam semesta. Bangun dengan jiwa yang lebih hidup juga menuntun manusia untuk lebih peka terhadap tanda-tanda halus di sekitarnya. Energi yang dibersihkan selama tidur membuat hati lebih lembut, empati lebih mudah muncul, dan intuisi lebih jelas terdengar. Ini adalah bentuk kebangkitan batin, di mana manusia belajar melihat dunia dengan perspektif yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih damai. Jiwa yang bangun bersama raga menjadi penuntun, membimbing setiap langkah dengan kebijaksanaan yang sebelumnya tersembunyi. Selain itu, kesadaran yang diperoleh dari tidur memungkinkan manusia untuk menghargai hidup dengan lebih dalam. Kita menyadari bahwa setiap detik adalah anugerah, setiap nafas adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, dan setiap tindakan adalah refleksi dari energi yang mengalir dalam jiwa. Bangun dengan jiwa yang terjaga bukan hanya tentang kesiapan fisik, tetapi tentang kesiapan batin untuk menyambut kehidupan dengan hati yang penuh syukur, pikiran yang jernih, dan tujuan yang jelas. Namun, untuk benar-benar bangun dengan jiwa yang lebih hidup, manusia harus belajar menjaga kebersihan hati dan ketenangan pikiran sepanjang hari. Energi negatif, stres, dan konflik batin yang tidak disadari dapat mengganggu keseimbangan jiwa yang diperoleh selama tidur. Oleh karena itu, setiap pagi adalah saat untuk meneguhkan niat, menyelaraskan energi, dan mengingat bahwa perjalanan jiwa tidak berhenti saat mata terbuka, melainkan berlanjut sepanjang hari dengan kesadaran yang baru. Bangun dengan jiwa yang lebih hidup juga mengajarkan manusia tentang keajaiban sederhana dari kehidupan sehari-hari. Sinar matahari yang hangat, angin yang menyejukkan, atau suara alam yang menenangkan menjadi lebih berarti karena jiwa telah mengalami kedalaman malam.
Kita belajar menghargai keheningan, mengerti makna pengalaman, dan menyadari bahwa setiap momen adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Maka, setiap kali kita membuka mata di pagi hari, mari ingat bahwa kita bukan sekadar bangun dari tidur. Kita bangun bersama jiwa yang telah menempuh perjalanan halus, menerima cahaya, membersihkan energi, dan menyiapkan diri untuk hidup lebih bijaksana. Tidur adalah ritual, malam adalah guru, dan pagi adalah hadiah dari proses transformasi batin yang berlangsung tanpa kita sadari. Bangun dengan jiwa yang lebih hidup berarti menyadari bahwa kehidupan ini bukan sekadar rutinitas fisik, tetapi perjalanan spiritual yang terus-menerus, di mana setiap malam membawa kita lebih dekat pada pemahaman, setiap mimpi memberikan petunjuk, dan setiap tindakan membawa energi jiwa menjadi nyata di dunia. Saat raga terjaga, jiwa tetap hidup, tetap bekerja, dan tetap menuntun kita menuju kehidupan yang lebih penuh kesadaran, kedamaian, dan kebijaksanaan.